I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that damn. Bitches on my line, and you know they come strapped. Biografi Nami Kemal. Nami Kemal lahir di Rodosto pada 21 Desember 1840 dan wafat 2 Desember 1888 di Maitilan yang dijuluki sebagai penyair kebebasan. Ia adalah seorang penulis dan penyair Turki yang memiliki nama asli Kemal Bek. Nami Kemal dikenal sebagai pemikir terkemuka dari golongan intelijensia kerajaan Turki Utsmani yang banyak menentang kekuasaan absolut sultan. Golongan intelijensia ini disebut dalam sejarah dengan nama Utsmani Muda atau Yeni Utsman Militar Young Ottoman. Utsmani Muda pada mulanya adalah perkumpulan rahasia yang didirikan pada tahun 1865. Perkumpulan ini bertujuan untuk mengubah pemerintahan absolut kerajaan Utsmani menjadi pemerintahan konstitusional. Nami Kemal berasal dari keluarga yang berkecukupan, sehingga orang tuanya sanggup menyediakan pendidikan khusus baginya di rumah. Selain mempelajari bahasa Arab dan Persia, ia juga menekuni bahasa Perancis. Ketika berusia belasan tahun, ia diangkat menjadi pegawai di kantor penerjemahan, kemudian dipindahkan menjadi pegawai di Istana Sultan. Pada 1863, Kemal ditunjuk menjadi seorang penulis biografi. Ia menulis di surat kabar Tasvir Afkar yang diterbitkan penulis Kesultanan Utsmaniyah Syunasi, penyokong dan pembaharu sastra Turki dan berorientasi pada sastra Eropa. Nami Kemal mengelola surat kabar ini setelah Syunasi pergi ke Eropa. Ia bergabung dengan gerakan Turki Muda dan melarikan diri bersama Zia Pasha ke Eropa, lalu bekerja sama dalam menerbitkan surat kabar Hurriyet di London pada tahun 1868. Pemikiran-pemikiran Nami Kemal banyak dipengaruhi oleh pemikiran seorang sastrawan kenamaan yang pernah belajar di Prancis, yaitu Ibrahim Sinasi pada tahun 1826 sampai 1871. Sastrawan ini banyak menggunakan istilah-istilah hak rakyat, kebebasan berpendapat, kesadaran nasional, pemerintahan konstitusional, dan istilah lain yang semakna. Ibrahim Sinasi juga menerbitkan surat kabar bernama Tasvir Afkar yang banyak berpengaruh dalam kebangkitan intelektual di kerajaan Utsmani pada abad ke-19. Ketika Sinasi pergi ke Paris pada tahun 1865, pimpinan Tasvir Afkar dipegang oleh Nami Kemal sendiri. Namun, tulisan-tulisan Nami Kemal yang kental dengan ide-ide pembaruan membuatnya terpaksa pergi ke Eropa pada tahun 1867. Ia diperbolehkan kembali ke Istanbul pada tahun 1870, tetapi 3 tahun kemudian ditangkap dan dipenjarakan di Pulau Siprus. Ia dibebaskan dan dapat kembali ke Istanbul setelah kekuasaan Sultan Abdul Aziz runtuh pada tahun 1876. Beberapa analisis Nami Kemal tentang sebab kemunduran kerajaan Utsmani dan alternatif solusinya. Yang pertama adalah kondisi ekonomi dan politik kerajaan Turki Utsmani yang tidak beres. Solusi yang ditawarkan adalah perubahan sistem pemerintahan absolut menjadi pemerintahan konstitusional. Yang kedua, rakyat sebagai warga negara memiliki hak-hak politik yang harus dihormati dan dilindungi negara. Yang ketiga, pemerintahan demokratis tidak bertentangan dengan ajaran Islam, sebab
Negara yang dibentuk dan dipimpin oleh 4 khalifah sepeninggal Rasulullah SAW sebenarnya memiliki orcak demokrasi. Sistem baiat yang terdapat dalam pemerintahan pada khalifah pada hakikatnya merupakan kedaulatan rakyat. Yang keempat, Islam mengajarkan al-maslahat al-ammah. Ajaran ini sebenarnya Yang keempat, Islam mengajarkan al-maslahat al-ammah. Ajaran ini sebenarnya adalah maslahat atau kebaikan umum. Khalifah tidak boleh bersikap dan bertindak yang bertentangan dengan al-maslahat al-ammah. Yang kelima, kepala negara dalam mengurus negara tidak boleh melanggar syariat. Syariat merupakan konstitusi yang harus dipatuhi oleh kepala negara.